Selamat siang, para mahasiswa sekalian. Kali ini pada pertemuan kita, yaitu pada pertemuan ketiga ini, saya akan membahas tentang kata ganti milik. Jadi, sebelum masuk ke pembahasan, kita akan mereview ya apa yang sudah Anda pelajari, kita pelajari bersama pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang kata benda. Ya, kita sudah tahu bahwa kata benda itu ada beberapa jenis ya, jenis kelamin ya. Jenis kelamin laki-laki, kelamin perempuan, netral dan juga dalam bentuk jamak. Kemudian juga ada kata yang sudah kita pelajari yaitu bagaimana menanyakan kata benda. Ada dua cara yaitu dengan kata tanya keto ya artinya siapa, berarti itu dipergunakan untuk menanyakan kata benda yang hidup ya atau adusovlenie ya. Kemudian untuk kata tanya dengan menggunakan kata tanya что itu berarti untuk benda mati. Dan kita sudah mempelajari jenis-jenis kata benda, kita juga sudah belajar tentang pengucapan huruf ya, vokal, konsonan, kemudian keras lunak, bagaimana keras lunak itu mempengaruhi bunyi ya. Dan juga tekanan ya, bahwa dalam setiap satu kata itu ada satu tekanan. Dan tekanan di mana letak tekanan itu juga akan mempengaruhi bunyi dari kata tersebut ya. Lalu kemudian kosakata yang ada di urok 1 yang harus Anda kuasai. Ya, ini adalah kosakata yang perlu Anda kuasai ya. Di sini ada beberapa, silakan Anda pelajari sendiri, dilatih dibaca ya seperti yang sudah kita lakukan. Di situ sudah ada tekanannya, jadi Anda belajar untuk membaca sesuai dengan tekanan yang ada di situ. Dan kemudian jangan lupa artinya. Jadi setiap kata di situ, ya, setiap kata yang sudah Anda pelajari, sebaiknya Anda kuasai juga artinya. Baik, kita akan langsung masuk pada pelajaran kita hari ini, yaitu tentang kata ganti milik. Ya. Di sini di bagian atas ada teks kecil ya. Mari kita baca ya. Buat fotografia. Eta maya simya. Eta ya, a eta moi brat. Eta maya, eta moi papa. A eta maya mama ya. Me doma. Di sini kita bisa melihat beberapa dari contoh kata atau kalimat ini, kita bisa melihat ada beberapa susunan kalimat dengan menggunakan kata ganti milik. Kita bisa lihat di sini. Eta moi brat ya, eta moi brat. Di sini ada eta sebagai kata tunjuk ya. Eta atau ini atau itu ya. Moi brat. Moi brat artinya saudara laki-laki saya. Di sini kata bendanya adalah berat. Sementara kata moi di sini adalah kata ganti milik ya. Artinya ku ya. Ini adalah kakakku atau ini adalah saudara laki-lakiku. Nah, di sini moi yang perlu kita perhatikan merupakan kata ganti milik. Ya, jadi dia adalah kata ganti milik dan dia di sini moi ini tergantung dengan kata benda yang dia ikuti. Ya, di sini ada moi berat. Kenapa moi? Ya, moi ini nanti akan mengalami perubahan karena kata benda yang ada yang diikutinya. Ya, jadi moi itu berdiri selalu mengikuti jenis kelamin dari kata benda yang diikuti, yaitu di sini kata berat. Berarti karena berat merupakan kata benda dengan jenis kelamin laki-laki atau maskulin, maka otomatis kata ganti miliknya harus berjenis kelamin laki-laki, yaitu menjadi moi. Coba kita lihat contoh pada kata kalimat berikutnya ya. Eta maya mama. Eta maya mama ya. Di sini kata
ganti miliknya adalah tulisannya moya dibaca maya ya, maya. Eta maya mama. Jadi karena mama di sini adalah kata benda dengan jenis kelamin perempuan atau feminin ya, maka kata ganti miliknya juga harus jenis kelamin perempuan, yaitu dari moi ya menjadi maya. Selanjutnya kita lihat kata tanya untuk kata ganti milik. Jadi kita sudah mempelajari kata tanya untuk menanyakan kata benda, yaitu što ya apa, dan kto ya siapa ya. Tapi untuk menanyakan kata ganti milik, maka kita harus menggunakan kata tersendiri, kata tanya tersendiri, yaitu di sini ada, kita bisa baca chia eta komnata ya, chia eta komnata. Chia ini merupakan kata ganti untuk menanyakan kata tanya untuk menanyakan kata ganti milik, yaitu menggunakan kata chia. Kenapa chia? Karena di sini yang kita tanyakan adalah komnata. Sebagaimana kita tahu, komnata di sini berarti jenis kelaminnya adalah perempuan atau feminin. Karenanya dia menggunakan kata tanya yang berjenis kelamin perempuan, yaitu chia. Terus eta lalu dijawab chia eta komnata. Dijawab eta maya komnata. Eta maya komnata. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa dalam kata tanya pun, dalam kalimat tanya pun kita sudah bisa melihat bahwa ternyata yang ditanyakan adalah jenis kelaminnya apa dan jawabannya juga harus sama. Ya. Berikut ini adalah contoh-contoh pertanyaan dan jawaban. Ya. Ce yeta dom. Ce yeta dom. Ce ini berarti kata tanya untuk dom yang jenis kelaminnya laki-laki. Ya, berarti pertanyaannya menggunakan kata tanya ce. Ce yeta dom. Dijawab eta moi dom. Ya. Kemudian yang kedua chia eta komnata. Ya sama ya, seperti yang di atas ya. Jadi kata tanyanya jadi chia. Lalu cie eta ya belaka ya. Cio eta ya belaka. Cio berarti digunakan untuk menanyakan kata ganti milik yang berjenis kelamin netral, yaitu mayo. Eta mayo ya belaka. Ya. Eta mayo ya belaka. Ya, seperti itu. Seandainya kita sudah memahami ya penjelasan ini, kita akan masuk kepada latihan. Ya, di sini ada latihan. Ya, nanti silakan dikerjakan. Ini sebagai contoh. Chia eta dom. Eta moi dom. Ya, chia eta dom. Ya. Ya, rumah siapa ini? Ya. Ini rumah saya. Eta moi dom. Ya. Silakan Anda baca dan juga dijawab artinya, dibuat jawabannya sesuai dengan pertanyaan kata tanya yang dipakai di sini ya. Selanjutnya ini juga latihan ya. Ini di sini kita bisa melihat latihan membaca ya. Misalnya di sini ada hubungannya ya. Eta ya, karena ya saya, ini saya, maka di sini eta moidom ya. Eta ya, eta moidom. Ini rumah saya. Ya, artinya di sini subjeknya adalah ya, di sini subjeknya sudah merupakan gabungan antara kata ganti milik dengan kata benda. Jadi eta ya, eta moidom. Ini rumah saya. Kalau jenis kelamin kata bendanya perempuan menjadi eta maya komnata. Eta mayo akno. Eta ti, eta tuoidom. Eta tuaya komnata. Eta tuayo akno. Ya. Eta on, ya, dia laki-laki. Kalau ti tadi di kamu, ya. Eta on, eta yiwo komnata. Eta yiwo dom, ya maaf. Eta yiwo komnata.
eta yiwo akno. Jadi untuk on, untuk kepemilikan dia laki-laki, di sini kita lihat bahwa dia tidak mengalami perubahan. Ya. Yiwo artinya ini rumahnya. Ya. Kata ini rumahnya itu kemudian kalau kita ganti rumahnya menjadi kamar, kuamnata, jenis kelaminnya berbeda, dia tidak mengalami perubahan. Jadi dia juga tetap ya, eta yiwo kuamnata. Dan juga untuk jenis kelamin yang lain seperti di sini bentuk netral ya. Kemudian eta ana ya, eta ana. Ana itu berarti kata ganti orang untuk orang ketiga jenis kelamin perempuan. Dia perempuan. Ya. Ini dia perempuan. Ya. Lalu kata ganti miliknya menjadi eta yiyo dong. Ya. Eta yiyo kuomnata. Eta yiyo akno. Ya. Jadi di sini juga tidak mengalami perubahan. Ya. Jadi kita bisa katakan untuk dua ini dan nanti juga anyi ya itu tidak mengalami perubahan. Ya. Kita bisa langsung ke bawah ya yang anyi. Eta anyi. Ya. Eta anyi. Eta ikhdong. Eta ikhdong. Ya. Eta ikhkomnata. Eta ikhkomnata. Eta akno. Ya, jadi ini untuk anyi, untuk kepemilikan mereka juga tidak mengalami perubahan. Yang berubah masih ada dua yaitu me ya atau kita atau kami ya. Eta me, eta nashdom. Eta nasha komnata. Eta nashe akno ya. Jadi di sini mengalami perubahan seperti kalau laki-laki menjadi nash ya, perempuan jadi nasha, netral jadi nashe. Ya, demikian juga v atau Anda atau kalian ya. Di sini juga mengalami perubahan. Eta washdom. Eta wasyak komnata ya. Eta wasyakno ya. Ini di sini mengalami perubahan ya. Jadi di sini kita melihat bahwa penggunaan kata ganti milik ya yang tentu saja sesuai dengan subjeknya masing-masing itu nanti ditentukan perubahannya ditentukan oleh kata benda yang dimiliki atau yang diikutinya ya apakah jenis kelaminnya laki-laki, perempuan atau netral atau juga dalam bentuk jamak. Sekarang kita baca lagi baca latihan pendek untuk membuat kita lebih memahami penggunaan kata ganti milik. Eta nash class, ya. Eta nasha grupa. Eta ja, eta moj stol. Eta moj drug Martin. Eta jeho stol. Eta Anna. Eta jeho stol. Eta Simon siapa nih? Eta Simon Ivalid. Eta ihsto. Jadi kalau eta Simon Ivalid berarti kan dua orang. Berarti kita menggunakan ani ya. Itu meja mereka. Itu Ana, eta Anna, eta Yiusto. Ini Ana, ini mejanya. Meja dia perempuan. Jadi menggunakan Yiyu. Demikian. Ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada daftar kata ganti milik. Sebetulnya tadi sudah di dalam latihan tadi sudah kita bisa lihat ya. Tapi di sini dibuat dalam bentuk tabel yang lebih sistematis. Jadi kita bisa melihat. Yang perlu kita lihat di sini ada penggunaan kata tanya. Ya. Kata tanya keto itu artinya kata tanya untuk benda hidup ya. Di sini tentu saja yang dimaksud di sini adalah beberapa kata ganti orang. Ada ya, saya, ti, kamu, on. Dia laki-laki, ana, dia perempuan, me, kami atau kita, v, kalian atau Anda, anyi, mereka. Ya ini. Lalu penggunaan kata tanya untuk kata ganti milik di sini ada cie untuk semua kata ganti milik yang jenis kelaminnya laki-laki ya. Cie, moi, tuoi, bisa yiwo, bisa yiyo, bisa nash, wash, dan ih. Ya.
Sementara cia untuk jenis kelamin perempuan, untuk kata-kata ganti milik maya, tvaya, yiwo, yiyo, nasha, vasha, ih. Kemudian cio untuk kata jenis kelamin netral, di sini ada mayo, twayo, yiwo, yiyo, nashe, vashe, ih. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada latihan juga, ya. Untuk latihan di sini kita bisa di sini diminta Anda untuk memasukkan, ya, di dalam kalimat ini ada tempat yang kosong, titik-titik ini masukkan, ya, sesuai dengan kata bendanya. Misalnya eta titik-titik mama. Berarti Anda harus menyesuaikan. Berarti kata ganti miliknya karena di sini mama, maka dia butuh kata ganti milik jenis kelamin perempuan juga. Maka di sini jawabannya adalah moi. Begitu ya, begitu dan seterusnya sampai Anda bisa selesai untuk latihan ini. Selanjutnya, nah di sini kita juga seperti pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari kalimat tanya, bagaimana menggunakan kalimat tanya tanpa kata tanya, ya, dan jawabannya dalam kaitannya dengan kata ganti milik. Jadi kata tanya seperti yang sudah kita pelajari, kalimat tanya tanpa kata tanya itu tinggal mengubah intonasi, ya, kalau diucapkan langsung, tapi juga bisa dengan memberikan tanda tanya. Seperti eta tvoj kalendas. Eta tvoj kalendas. Dijawab da moi. Ya, jadi kalimat tanya tanpa kata tanya itu jawabannya cuma dua. Alternatifnya da, ya, atau nyet. Di sini kalau da misalnya eta tvoj kalendas. Da moi. Atau nyet eta nyimoy, ya. Nyet eta nyimoy. Seperti itu, ya. Jadi simpel, cukup simpel. Nah, di sini juga ada latihan-latihan, ya. Silakan dibuat latihannya. Di sini sebagai contoh adalah eta tuaya sumka. Eta tuaya sumka. Da maya. Da maya, ya. Jadi di sini karena sumka adalah jenis kelaminnya perempuan, maka di sini menggunakan tuaya, ya. Eta tuaya sumka. Da maya, ya. Silakan ada latih, ya, ini dilatih sendiri. Diisi jawabannya. Lalu di sini juga ada contoh lagi. Etame. Etame aeta titik-titik kelas. Jadi Anda harus mengubah di sini memasukkan kata titik-titik ini berkaitan dengan kata yang ada di depannya. Karena di sini etame ini kami, maka aeta dan ini kelas kami, tentu saja mengacu ke situ. Maka di sini menggunakan kata ganti milik apa? Nash, ya. Eta nash kelas, ya. Eta nash kelas. Kenapa nash? Karena jenis kelamin dari kelas adalah laki-laki, maka nash atau kata ganti miliknya dari me ini harus kita buat dalam bentuk jenis kelamin laki-laki, ya. Di sini laki-laki tunggal. Demikian, silakan dilanjutkan itu sampai selesai, ya. Kemudian ini adalah kata-kata atau kosakata, ya, yang ada di dalam pertemuan-pertemuan yang sudah kita lewati, 2 kali pertemuan. Ada beberapa kata yang harus Anda kuasai. Di sini ada kata berat, ya, kemudian wash, v, grupa, doma, yiwo, yiyo, jurnal, ich, masla, moi, malako, more, me, mela, nash, ano, plocha, подруга, рыба, семья, словарь, столица, столовая, сыр, твой, тетрадь, трамвай, ты, фотография, хорошо, центр, чей, ya, yablak. Demikian kata-kata, silakan Anda cari artinya. Kalau tidak ketemu bisa kasih komen di sini, ya, bisa tanya.
Ya demikian pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. До свидания.